Ini ada sini, kamera woman. Kamera woman. Jadi yang syuting bapak kemarin. Bapak kemarin di syuting anak kan? Anak mana tuh? Ada anak yang menanya, coba baca aja terus, nanti ada videonya di situ. Apa ini? Ya itu AI apa nih? IA. Iya maksudnya bapak. Oh. Dia, iya. BNI apa sih kata nih Pak? Buruh Migran Indonesia. BNI ya? Ya yang bapak-bapak ketemu tadi di lapangan itu semua BMI. Oh. Buruh Migran Indonesia, pembantu rumah tangga atau TKW. Istilahnya TKW lah gitu ya? Ya. Ya, lihat videonya dulu. Ini, bentar. Jadi dia sebelum syuting ini dia mengintai mendengarkan bapak dari belakang. Permisi Pak, bukannya Bapak yang kemarin? Ingat itu? Yang kemarin nanya aku di waktu nanya jalan, katanya nanya ke SIM saja itu. Iya sudah dapat. Oh, hari Minggu. Ada di situ. Kapan? Aneh, banyak mah. Namanya baru Kak. Mbak yang itu mana? Jadi masalahnya apa nih? Oke. Seperti itu. Jadi bapak masih ada yang belum dipahami tentang apa yang kita sedang angkat isu ini. Saya itu jadi masalah itu yang apa kesalahannya itu kan namanya kalau umpama kesalahan ya. Oke. Nah kalau kesalahan itu Di mana gitu? ya, gimana dan apa yang harus saya perbuat untuk ke depan karena kan yang namanya kita saling menasihati nih Pak. Betul. Untuk agama ini Betul. kan saling. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bapak namanya siapa Pak? Iqmal. Iqmal, nama lengkap. Iqmal Fauzi. Berapa kali ke Hong Kong? Nah ini baru pertama makanya. Yang sebelumnya di mana? Maksudnya? Katanya kan Saya ada di kira- Malaysia, ada di Thailand. Ya, saya sebelum di Hong Jadi Kong- sebelum di Hong Kong di mana? Saya sebelum di Hong Kong sudah ke Thailand, Malaysia, Singapura. Berapa kali ke Singapura? Berapa kali? Biasanya kalau Singapura 2 kali lah. Sudah 2 kali. Terus kemudian di Malaysia Malaysia ada lebih kurang 2 kali juga. 2 kali di Masjid India Kuala Lumpur itu. Benar-benar. Iya betul. Banyak jamaah ada. Iya. Jadi bapak dari jamaah tabligh. Benar-benar. Begitu. Betul. Oh, ini permasalahannya adalah si anak-anak ini mengupload video tersebut Iya. ke dinding dan banyak orang melihat. Kemudian juga dimasukkan ke inbox kami, dilaporkan kepada kami, yang mana mereka menganggap bapak kekurangan bekal. Karena Iya. ada beberapa orang juga yang menginbox kami, memang bapak, mohon maaf, menurut mereka bapak menukar uang rupiah dan diganti dengan dolar. Katakanlah bapak memberikan 5.000 atau 2.000 rupiah, tetapi bapak menerima atau memohon bantuan menjadi 20 dolar atau lebih. Iya. Seperti itu betul? Memang ada, pernah saya kan lagi kehabisan uang yang mau naik apa? Naik kan saya pernah nyasar gitu kan. Menukar kan. Nah, saya minta tukar benar itu, Pak. Tapi kalau menurut saya kan itu saya cuman. Tapi kalau nuker kenapa beberapa orang? Dan ininya sama, dalam artian bapak semula bertanya tentang arah, tentang masjid atau arah mana. Benar-benar. Pembukaan kalimatnya seperti itu, terus kemudian bapak sambat atau apa namanya, minta bantuan atau minta tolong, tapi itu berkali-kali. Betul seperti itu. Kalau satu orang mungkin tidak akan benar. menjadi gejolak seperti ini, tapi ada beberapa orang dan mereka mau inbox saya semua. Iya. Apakah bapak merasa tidak melakukan atau mereka ini bohong? Benar Pak, jadi memang satu waktu itu memang ada lebih dari 2 kali. Saya memang lagi kehabisan duit dolar, benar itu Pak. Saya akuin benar. Tapi kan saya nawarkan nuker. Kalau misalnya mereka nggak kasih ya nggak masalah. Namanya kan kita lagi dalam susah waktu Pak ya. Yeah. Karena saya ini benar memang nggak bawa dolar waktu itu, memang saya bawa rupiah. Oke, tapi berkali-kali. Ya benar karena uang saya. Oke, benar. Bapak ngerti fikih, saya tahu. Benar-benar. Bapak ngerti hukum. Benar-benar. Jadi di sini Bapak tidak memaksa. Bapak nuker kalau mau. Kalau boleh kalau. Oke. Tetapi kita kan juga belajar balaghah dan mantek. Benar. Bapak ngerti balaghah? Nah ini saya perlu belajar Pak. Belum. Bapak tidak tahu balaghah? Belum saya. Tidak mengerti mantek? Belum saya. Mengaji Al-Qur'annya Saya ngaji berapa? dadakan aja Pak. Makanya saya di. Enggak, saya bertanya, Al-Qur'annya khatam berapa kali? Kalau khatamnya nggak terhitung. Nggak terhitung. Ya, Dan mengerti tafsirnya?
Tafsirnya sedikit, Pak. Tafsir apa yang pernah dibaca? Jalalain mungkin? Saya tafsir Fadail Amal saya. Oke, hanya itu saja. Ya itu saja, nggak yang lain. Kalau tentang fikih? Fikih, ya umum, Pak, baca buku-buku sekolah. Seperti itu. Oke, Bapak, kembali kepada masalah tadi. Jadi selain kita belajar fikih secara hukum, Bapak nggak salah. Benar. Tetapi di sini ada ilmu bahasa yang namanya mantek ataupun balaghah. Benar. Di situ bisa dimengerti. Anak-anak TKW juga ngerti. Iya. Kalau berkali-kali melakukan ini artinya apa? Benar. Jadi bukan menukar, tapi memang mencari uang, bukan? Kalau saya nih, mohon maaf, Pak ya. Ya karena memang saya itu memang kan Kekurangan bekal. Iya, karena apa? Memang kondisi kan beda sama Malaysia kan. Kalau di Malaysia itu pengeluaran kan murah. Nah, saya itu memang nggak kepikir bahwa di sini mahal. Nah, sebelum ke Hong Kong bagaimana koordinasi dengan siapa? Saya koordinasi dengan jamaah saya, Pak. Tapi memang waktu saya di sini nih, ini saya kan dikirim oleh dari pondok. Pondok siapa? Pondok tempat saya belajar. Iya, pondok apa namanya dan alamatnya di mana? Tahfiz Quran. Tahfiz Quran di Sumatera. Terus artinya yang mengirimkan harus tanggung jawab bagaimana bekalnya. Ada bekalnya, Pak. Memang tapi nggak cukup. Kalau nggak cukup tuh saya bilang mungkin nggak, Pak, karena kan belum habis masa saya. Tapi memang saya wanti-wanti kalau seandainya saya ibarat itu dalam 1 bulan itu misalnya nggak berhemat, karena kan saya nggak nyangka pengeluaran di sini kan besar, Pak, sekali makan $40 kan. Nah makanya ya saya tadi sama orang yang kira-kira nggak keberatan. Nah saya tukar, emang saya jalan-jalan nggak bawa duit dolar, emang saya bawa rupiah saja. Kenapa kan ditukar dolar? Karena di sini pakainya dolar. Nah itulah masalah saya, Pak. Kemarin kan saya waktu kan banyak money changer. Karena duitnya itu kan, kalau ini menurut saya nggak tahu, saya belum pernah coba, Pak. Kan saya kan mau belanja dikit-dikit, Pak, dikit-dikit dulu kan, takutnya nanti kan saya balik lagi ke Malaysia kan mau nuker lagi, jadi saya pakai berapa yang saya butuh saja. Jadi habis itu artinya Bapak rencananya berapa bulan atau hari di Hong Kong? Jadwal tiket saya itu kan habis bulan ini, Pak. Jadi saya harus. Terus selama 1 bulan itu apakah tidak tersusun rapi budgetnya di Hong Kong berapa? Tinggal di mana? Terus 1 hari habis berapa? Apa saja yang dilakukan? Betul. Sebagai seorang dai tentunya Bapak kan istimewa dan memiliki jadwal untuk itu. Iya. Betul, Pak. Jadi ada nggak itu? Jadwal bahwa tanggal sekian mengisi di sini, tanggal sekian mengisi di sini dengan biaya sekian udah diperhitungkan, sehingga mohon maaf ini terjadi sebuah pemahaman dari anak-anak yang temui Bapak. Alasan Bapak tukar uang itu tadi sehingga mereka menganggap Bapak mohon maaf ini mencari bantuan dengan cara yang tidak elok secara akhlak. Yang kita bicarakan bukan hukum, bukan fikih, Pak, tapi akhlak. Mohon maaf kalau saya salah. Dan maafkan mereka yang menganggap Bapak tidak berakhlak dengan baik ketika berdakwah. Ya. Barangkali Bapak tahu perbedaan dakwah dan tabligh. Bisa menjelaskan kepada saya? Ya, ini kan karena saya ini baru kalau yang di sini, Pak, ya. Ya, makanya Bapak kan pengalaman di Singapura 2 kali, Malaysia 2 kali. Saya pun pernah ke sana. Oh, terima kasih. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apa perbedaan tabligh dan dai, dakwah? Perbedaan tabligh? Dua-duanya bahasa Arab. Iya. Dai itu dari bahasa Arab, tabligh juga bahasa Arab. Bapak bisa menjelaskan? Kalau menurut saya nih, ya dai itu yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Sama dengan tabligh. Tabligh kan menyampaikan firman Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Saya tanya perbedaannya. Persamaannya itu ya. Itu kan persamaan yang dijawab. Perbedaannya kalau dai itu menyampaikan kebaikan firman Allah. Bedanya nggak ada, Pak, sama. Oke, Bapak tahu universitas di Indonesia seperti IAIN itu ngerti ya? Tahu ya? Tahu, Pak, saya Pak. Di sana ada jurusan fakultas dakwah nggak? Dakwah nggak? Rasanya ada. Ada. Tapi ada jurusan fakultas tabligh nggak? Nah, itu belum dengar saya. Belum ada kan? Belum dengar ya. Nah, di situ kita melihat aja sudah ada bedanya kan? Jadi Bapak ini seorang anggota dari Jamaah Tabligh yang berpusat di India, ya kan? Pak Akmal ini loh, penjenengan ini loh, Anda ini loh, adalah anggota dari Jamaah Tabligh, betul nggak? Kalau di Jamaah Tabligh itu nggak pakai anggota, ada, Pak, jamaah. Ya udahlah, saya tidak katakan anggota, tapi pengikut. Oke. Saya
Pengikut. Biasanya, santri. maaf, biasanya yang saya ketahui dimanapun, di India, Pakistan, Afgan, maupun di Singapura, maupun di Malaysia, Thailand, mereka berombongan, tidak sendiri-sendiri. Benar. Memang jamaah, tapi saya ini programnya dari program pondok, bukan program jamaah. Jadi saya sendirian yang untuk keluar negara. Kalau yang rombongan yang teman saya itu satu provinsi aja Indonesia. Oke. Karena ya biaya kan Pak. Coba lihat suratnya. Kan atas nama tablik. Iya, bukan saya bilang Pak, tapi saya jamaah. Ya, tentunya yang mengutus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga harus memberikan bekal, tidak hanya materi, tapi juga ilmu, Pak. Lah, Anda di Hong Kong ini, Pak. Belajar tadi. Kalau ini surat kosong kepada siapa? Ya, ini tujuan kepada saya. Ini siapa ini? Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Saya termasuk pengurusnya, Pak. Ini namanya siapa ini? Iya, nama saya, Pak. Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Iya. Penjenengan sarjana pendidikan. Iya, betul. MM singkatan dari? Ya, sekolah ekonomi itu. Jadi jurusan aja, jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Oke. Iya. Magister ekonomi. Iya, emang saya magister ekonomi bukan ME. Nah, itu kurang ngerti saya, Pak. Lah, penjenengan ini kan orang kuliah. Kan ada Kalau SPD singkatan apa? pendidikan. Sarjana pendidikan di mana sekolahnya? Jadi tempat saya di Sumatera. Iya, maksudnya di kampus apa? Sriwijaya Unsri. Unsri. MM. MEP ini singkatan apa sih? Magister ekonomi, Pak. Bukan ME. Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir. Ya, itu tambahan dari ustaz saya. Ini kiai saya. Ini apa ibarat tuh supaya tidak sombong. Benar. Merealisasikan model atas maka akan sedang seleksi program beasiswa calon santri hafid Indonesia dan dai muda Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran sekian, program pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Ini di pondok penjenengan. Iya, Pak. Ada program dai dan daiyah, terus penjenengan menjadi majelis, menjadi apa di sini? Ketua apa, bagian apa, di bidang apa ini? Ini, Pak. Bagian pengajar. Ini programnya. Ya, programnya. Sampai kedudukannya di dalam pondok pesantren dalam program ini sebagai apa? Sebagai pimpin harian, Pak. Pimpinan harian. Ya. Dan juga menjadi instruktur dai. Ya, yang tingkat bawah tapi bukan ininya. Tingkat dasar ikro lah kalau bahasa Kamis kemarin kan minta di Kamis yang di TSD masjid. Nah, saya isi. Pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa? Metode apa yang digunakan atau apa? Hafal, Pak. Menghafal Al-Quran. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar, Pak. Saya baru juz 30, Pak. Jujur. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum, Pak. Juz 30. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar, Pak. Jadi mohon maaf saya belum. Kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini hafalnya. Yasin kan bukan juz 30. Iya, makanya tapi maksudnya itu belajarnya mulai dari juz 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu disuruh hafal besar saya. Yasin. Kalau Yasin hafal. Insya Allah dikit-dikit belajar kan ya, Pak. Lah, sebagai lembaga tahfidz lah, Bapak sendiri juga nggak hafal banyak Al-Quran. Iya. Mungkin kalau saya suruh baca tajwidnya gimana nih? Jadi gini, Pak, mohon maaf. Ini kan kata ustaz saya itu, sampaikanlah apa yang kamu dapat walau satu ayat. Terus? Jadi misalnya kamu hafal Al-Fatihah. Datanya kepada siapa disampaikan? Yang butuh, Pak. Kalau misalnya orang yang Dan pintar, bagaimana cara menyampaikannya? menyampaikannya sesuai dengan yang saya tahu. Saya menyampaikan. Kalau saya kemarin tuh ngajarin yang tentang Al-Fatihah kan. Nah, Al-Fatihah aja banyak mereka yang nggak bisa bacanya agak salah gitu, Pak ya. Jadi saya nggak macam kayak ngajarin orang yang sudah tinggi kan, TKI ini kan, Pak. Rata-rata tuh mereka yang awal aja mereka nggak tahu, Pak. Oke. Jadi saya Niat Bapak sangat baik sekali. Apakah kira-kira target dakwah untuk mengajari Al-Fatihah di Indonesia kurang orang? maksudnya? Sehingga orang Indonesia sudah pada pinter, sudah bisa pada ngaji, akhirnya mencari orang yang belum bisa ngaji sampai ke Hong Kong. Nah, jadi kalau yang ini, Pak, target dakwah ini kata ulama saya bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, Pak.
Jadi Islam ini bukan untuk orang Indonesia. Jadi ya betul. Pertanyaan saya adalah kita terkait dengan apa yang terjadi sekarang, Pak. Di mana Bapak di sini juga dianggap oleh teman-teman kekurangan bekal. Karena Bapak menukarkan uang rupiah dengan nominal yang kecil dengan meminta dolar yang besar. Bapak mengatakan kekurangan bekal. Ya, minta bantuan kepada mereka. Ini di Hong Kong, jauh dari Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah target dakwah di Indonesia ini masih kurang orang? Masa pada pinter semua, sehingga Bapak mencari TKI di sini untuk diajari. Jadi saya di sini nih kan Pak, bukan juga niat saya pribadi, ditunjuk dari tempat saya oleh pondok. Kemudian pondok juga Bapak sendiri yang menandatangani. Karena saya di sana pimpinan hariannya. Kan terus pimpinan utamanya siapa? Pak, ini rombongan dari Darul Quran. Lah iya siapa? Kan seharusnya juga tanda tangan. Ini ada yayasannya nggak? Ada nih Pak. Nah kalau yayasan tentunya didirikan oleh para board. Kalau ini belum ada yayasannya Pak. Yang ini malah belum ada yayasan. Iya, karena memang dia bukan yayasan, dia cuma pondok pribadi aja. Apalagi belum yayasan. Ini kan pengalaman saya ya. Jadi Bapak, saya mohon maaf. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman TKI di Hong Kong ketika mereka berasumsi bahwa Bapak di dalam melakukan ini semuanya tidak setulus apa yang dibayangkan. Jadi saya mohon jangan membuat resah teman-teman BMI. Tidak perlulah menukar uang kepada mereka, tapi kalau mau menukar uang ke money changer, karena kita sama-sama orang Islam tentunya harus saling mengingatkan. Terus saya harus ngomong apa dengan warga kita di Hong Kong ini melalui sosial media, melalui video? Saya harus ngomong apa? Jadi karena saya menemukan memang seperti itu faktanya. Jadi saya tidak yakin bahwa Bapak ini adalah seorang secara tulus apa yang dilakukan ini adalah murni dakwah. Kalau seandainya ada yang salah dari saya, ya karena saya juga baru pertama ke sini Pak. Beda dengan yang saya datang ke Malaysia. Oke. Pertama, Bapak mirip jamaah tablek, tapi bukan dari jamaah tablek. Emang ini. Oke, dengar dulu. Yang kedua, Bapak membawa nama pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ada program dakwah internasional. Pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Tapi Bapak sendiri yang bawa program ini tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apa Bapak merasa mampu? Makanya udah belajar tadi Pak. Kalau masih belajar jangan melakukan ini Pak. Iya. Biar diuji dulu kemampuan Bapak ini oleh orang-orang yang berkompeten. Islam ini sudah banyak sekali orang yang membenci. Di antara orang Islam sendiri juga saling bermusuhan. Kemudian tambahan lagi hal-hal seperti ini. Jadi saya mohon Bapak menghabiskan waktu di Hong Kong. Kalau memang mau ibadah silahkan, tetapi jangan menjalankan hal-hal yang membuat teman-teman BMI resah. Terima kasih Pak atas sarannya. Insya Allah apa yang memang tidak saran Bapak tadi, apa yang untuk persiapan memang harus nukar ke tempat yang benar. Ya saya memang mohon maaf karena saya tahunya itu kalau saya perlu saya tukar. Jadi kalau saya mau seorang loh, penjenengan itu Anda tahu di Hong Kong ini berapa hari, kebutuhan berapa, tukar sekaligus sesuai dengan kebutuhan perharinya. Mohon maaf, saya bukan tetapi kalau masalah berapa yang akan dibutuhkan ketika tinggal berapa hari di Hong Kong, kenapa harus ketika butuh nuker? Emang misalnya Anda tinggal di sini terus penukar uangnya di Mongkok, nggak perlu biaya. Terus ketemu orang terus akhirnya sambat begitu. Mohon maaf kalau saya sedikit keras bicara. Memang faktanya seperti itu laporan. Dan melihat titel Bapak loh Pak. Apakah ini beneran atau tidak, saya tidak tahu juga. Kalau saya teliti apakah betul-betul SPD dan Bapak kalau memang tidak, maka ini sudah pemalsuan dan bisa dihukum. Insya Allah. Tetapi saya tidak percaya keilmuan yang Anda miliki ketika penjenengan tidak bisa memanage diri sendiri. Betul Pak, jadi kan ilmu ini kan Pak,
Ya kadang kan memang yang seharusnya kita dapatin kadang-kadang kan juga tidak sesuai dengan yang kita punya, Pak. Ya karena kan mungkin karena waktu kuliah mungkin saya juga nggak masuk. tidak Itu jawaban anak TK itu, Pak. saya juga Kuliah itu tidak harus mendengar dosen. benar-benar